Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Nahwu Shorof Bapak Muhammad Maksudi, SPDI, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan makalah Nahwu Shorof dengan saya Lutfiana dan teman saya Muawwana. Di sini kami akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama ada pengertian i'rab, pengertian i'rab dan tanda i'rab, pengertian isim maksur dan tanda-tanda isim maksur, pengertian isim mangkus dan tanda-tanda isim mangkus. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pengertian i'rab, kata i'rab berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti perubahan. Sedangkan menurut ulama ahli nahwu, yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kata yang disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk, baik berupa lafadz atau dikira-kirakan atau muqaddarah. Yang dimaksud secara lafadz ini yaitu tanda akhir katanya jelas, terlihat dan terbaca seperti dhammah, fathah, kasrohnya, sedangkan muqaddarah atau tanda akhirnya tidak terbaca, dan ini dialami oleh kata-kata yang berakhiran huruf ilat atau alif, waw, dan ya. Adapun kalimat yang berubah-ubah akhirnya dinamakan mu'rab. Kalimat rob adalah kalimat yang akhirnya bisa berubah-ubah sesuai amil yang memasukinya. Jadi, suatu kalimat jika kemasukan amil akan menjadi perubahan pada akhir kalimat itu. Kalimat itulah yang dinamakan mu'rab. Contohnya, minal masjidi. Di sini terjadi perubahan akhir kalimat yaitu al-masjidi. Pada kata al-masjidi, awalnya kalimat itu akhirnya berupa dhammah, tapi karena kemasukan amil yaitu huruf jar, maka akhirnya itu dibaca kasroh atau jar majrur. Secara operasional ada beberapa langkah yang harus diperhatikan di dalam mengi'rab. Di antaranya yang harus dilalui adalah memahami makna ayat yang hendak dii'rab, apakah lafaz tersebut itu mufrad atau murakkab, sendiri atau tersusun. Oleh karena itu tidak diperkenankan mengi'rab fawatihus suwar jika hal itu dimasukkan ke dalam teks-teks mutasyabih, yaitu teks yang maknanya hanya diketahui oleh Allah semata. Pembagian dan tanda i'rab. I'rab terbagi menjadi 4, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm. Adapun i'rab yang termasuk pada kalimat isim atau kata benda yaitu i'rab rafa, nasab, dan jar. Yang termasuk pada kalimat fi'il atau kata kerja yaitu i'rab rafa, nasab, dan jazm. Untuk mempermudah kita dalam menentukan suatu i'rab, kita harus mengingat semua tanda-tandanya. Dan perlu diingat bahwa tanda i'rab terbagi menjadi 2, yaitu tanda i'rab berupa pokok atau asli dan tanda i'rab berupa pengganti. Adapun berikut tanda asal i'rab, yaitu yang pertama tanda asal i'rab rafa berupa dhammah. Contohnya jaa Muhammadun. Muhammadun yaitu i'rab rafa berupa dhammah. Yang kedua, tanda asal i'rab nasab berupa fathah. Contohnya ra'aitu Zaidan. Zaidan yaitu i'rab nasab berupa fathah. Yang ketiga, tanda asal i'rab jar berupa kasroh. Contohnya marartu bi Zaidin. Bi Zaidin yaitu i'rabnya i'rab jar berupa kasroh. Yang keempat, tanda asal i'rab jazm berupa sukun. Contohnya lam yadrib. Yadrib yaitu i'rab jazm berupa sukun. Sedangkan tanda i'rab sebagai pengganti ialah yang pertama wawu, alif, dan nun untuk i'rab rafa, yang kedua ya, kasroh, alif, dan hasfun nun membuang nun untuk i'rab nasab, yang ketiga ya dan fathah untuk i'rab jar, dan yang keempat hasfun nun atau membuang nun dan harfil akhir atau membuang huruf akhir untuk i'rab jazm. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian isim maksur dan tanda-tanda isim maksur. Pengertian isim maksur adalah isim yang berakhiran alif lazimah atau biasa kita sebut dengan alif bengkok yang didahului dengan harokat fathah sebelumnya. Isim maksur apabila dalam keadaan rofa ditandai dengan harokat dhammah yang dikira-kirakan atau muqaddarah. Apabila dalam keadaan nasab ditandai dengan harokat fathah yang dikira-kirakan, dan apabila dalam keadaan jar ditandai dengan harokat kasroh yang dikira-kirakan juga. Jadi isim maksur ini adalah isim yang berakhiran alif bengkok
dan huruf sebelumnya ini berharokat fathah. Jadi apabila teman-teman menemukan kalimat isim yang huruf akhirnya itu di akhir katanya itu berupa alif bengkok dan huruf sebelumnya alif bengkok ini berharokat fathah, maka itu dinamakan isim maksur. Kemudian di sini ada contoh-contoh isim maksur. Tadi perlu diingat bahwa i'rab isim maksur tandanya dengan tanda rofa. Ketika tanda rofa, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh yang dikira-kirakan. Berarti harokatnya itu tidak dinampakkan. Contoh di sini rofanya, tanda rofanya itu dengan dhammah yang dikira-kirakan. Contohnya adalah inna hudallahi huwal huda. Jadi lafadz al-huda di sini dinamakan isim maksur. Kenapa bisa dinamakan isim maksur? Karena huruf akhirnya berupa alif bengkok dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka lafadz al-huda di sini dinamakan isim maksur. Jadi jika teman-teman menemukan lafadz yang seperti ini, ada alif yang bengkok sebelumnya berharokat fathah, oh ini berarti namanya isim maksur. Kemudian ada contoh isim maksur i'rab nasab. Tanda nasabnya dengan fathah yang dikira-kirakan. Contohnya innal huda. Sama seperti tadi, al-huda di sini juga dinamakan isim maksur. Kenapa? Karena huruf akhirnya berupa alif bengkok dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian contoh isim maksur yang dibaca jer, tanda jernya dengan kasroh yang dikira-kirakan. Contohnya alal huda. Al-huda di sini juga dinamakan isim maksur. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui isim maksur ini dalam keadaan rofa, nasab, atau jer? Nah, maka para teman-teman harus mengetahui kedudukan-kedudukan. Untuk mempersingkat waktu, saya memberikan satu contoh saja, yaitu contoh isim maksur yang dibaca jer. Alal huda. Nah, alal huda di sini i'rabnya ini dibaca jer. Kenapa bisa dibaca jer? Karena al-huda di sini kemasukan huruf jer berupa ala. Jadi ala di sini adalah huruf jer. Huruf jer ada 10 ya teman-teman. Di dalam kitab-kitab dijelaskan ada 10. Di antaranya yaitu ala. Nah, ala di sini adalah huruf jer dan tanda jernya adalah kasroh. Bagaimana kita cara membaca jer? Adalah dengan mengharokatinya menggunakan harokat kasroh. Nah, alal huda di sini, al-huda di sini berarti dinamakan i'rab jer dan tanda jernya menggunakan harokat kasroh yang dikira-kirakan. Jadi harokat kasrohnya tidak dinampakkan, bukan alal hudai jadinya. Akan tetapi harokatnya dikira-kirakan pada huruf alif tersebut. Selanjutnya pengertian isim mangkus dan tanda-tandanya. Isim mangkus adalah isim mu'rab yang huruf terakhirnya berupa huruf ya asli yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Tanda i'rab isim mangkus adalah sebagai berikut. Apabila rofa ditandai dengan harokat dhammah yang dikira-kirakan pada huruf ya-nya. Yang kedua, apabila jer ditandai dengan harokat kasroh yang dikira-kirakan juga pada huruf ya-nya. Yang ketiga, apabila nasab ditandai dengan harokat fathah yang jelas pada huruf ya. Jadi, isim mangkus di sini adalah kebalikan dari isim maksur tadi. Akan tetapi di sini huruf akhirnya berupa ya asli dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kalau tadi isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif bengkok dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kalau isim mangkus di sini, apabila ada kalimat yang huruf akhirnya berupa ya asli dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka itu dinamakan isim mangkus. Contohnya, isim mangkus dalam keadaan rofa. Tanda rofanya menggunakan harokat dhammah yang dikira-kirakan. Contohnya, may yahdillahu fahuwal muhtadi. Fahuwal muhtadi. Nah, al-muhtadi di sini dinamakan isim mangkus. Kenapa bisa dinamakan isim mangkus? Karena huruf akhirnya berupa ya asli dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, al-muhtadi. Maka lafadz al-muhtadi di sini dinamakan isim mangkus. Begitu juga nasab. Nasab di sini menggunakan
menggunakan harokat yang jelas. Kalau rofa dan jer di sini menggunakan harokat yang dikira-kirakan, sedangkan i'rab nasab di sini menggunakan harokat yang jelas. Contohnya, yattabi'una ad-da'iyah la iwajalah. Ad-da'iyah di sini dinamakan isim mangkus berupa i'rab nasab. Tanda nasabnya dengan harokat fathah yang jelas. Kemudian yang terakhir ada contoh isim maksur dari i'rab jer. Contohnya minal mathani. Nah, al-mathani di sini dinamakan isim mangkus karena huruf akhirnya berupa ya asli dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.